Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimalhabi ahli sunnati wal jama'ati wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman. Kemudian beliau juga menjelaskan awal munculnya bid'ah-bid'ah dan penyebarannya di tanah Jawa. Lalu beliau juga menjelaskan ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah yang muncul pada zaman itu. Beliau mengklasifikasi kelompok-kelompok bid'ah yang muncul pada tahun 1330 di tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah khair wa dalala ala al-huda ibtigha'a mardatillah qurbihi wa qabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin karamin, para kiai, para sahabat, para hujjaj, para kesepuhan, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Landes Mundhadi Muslih MA, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Kita mohonkan kepada Allah semoga guru kita, orang tua kita diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberkahan beliau terus bisa mengalir kepada kita sebagai murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Tangerang Selatan Kiai Haji Abdullah Mas'ud yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Juga yang terhormat Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Setu Al-Ustadz siapa lupa saya, Ustadz Hafidh ya. Iya, kalau ketua suriahnya guru saya ini Gus Mujmal ya. Nah, beliau motivator poligami. Iya. Iya, walaupun kalah sama praktisinya ketua MDS. Yang terhormat ketua suriah MWCNU Setu Ustadz Saiful Mujmal LC MA ya, beliau guru saya di kita bersama di kepenyuluhan, banyak belajar dari beliau. Ini juga tadi saya mau kasih ke beliau kitabnya karena ini pegangan beliau kitab ini, jadi mohon izin Gus. Juga yang terhormat para guru, para asatidz, ustadzat dan yang lainnya, mudah-mudahan kita semua hadir di sini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti membaca kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kita menyambung sanad, menyambung hubungan ruh dengan beliau. Semoga kita diakui sebagai santri beliau dan semoga di akhirat kelak kita bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ini melanjutkan kajian di Pamulang. Di
Pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnati wal jama'ati wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman. Ini mengungkap pengalaman beliau pada tahun 1330 ya. Beliau menjelaskan bagaimana penduduk Jawa ketika itu mereka berpegang teguh kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau juga menjelaskan awal munculnya bid'ah-bid'ah dan penyebarannya di tanah Jawa. Lalu beliau juga menjelaskan ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah yang muncul pada zaman itu. Beliau mengklasifikasi kelompok-kelompok bid'ah yang muncul pada tahun 1330 di tanah Jawa. Mungkin Jawa ini maksudnya Indonesia juga kali ya. Karena kalau di sana itu Indonesia lebih dikenal dengan Jawa. Makanya kita ini orang Indonesia. Ketika di Yaman itu dipanggilnya Jawi, ya, padahal orang Sunda gitu. Ada yang orang Sumatera, pokoknya dari Indonesia bilangnya Jawi aja. Karena orang-orang sana lebih mengenal Jawa dibanding Indonesia. Qad kana muslimul aqbar al-jawiyah fil azman as-salifat al-khaliyati muttafiqil arah. Jadi kata beliau, pada masa-masa terdahulu, penduduk Jawa itu mereka sepakat pendapatnya, muttafiqil ar. Jadi pendapatnya lebih menyatu ya, wal madhab, dan madhabnya juga satu. Wa mutahidil ma'khad wal masyrab. Mereka juga bersatu dalam sumber ilmu ya. Ma'khad dan masyrab ini tempat minum, tapi maksudnya adalah sumber keilmuannya. Jadi satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakulluhum, semuanya penduduk Jawa ketika itu fil fikhi, dalam mengambil sumber fikih mereka adal madhabin nafis, madhabil Imam Muhammad bin Idris. Dalam fikih mereka bersepakat mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'i ya, yang namanya adalah Muhammad bin Idris. Wa fi usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari, dan dalam akidah pokok-pokok agama mereka mengikuti madhab salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, karena memang biasanya yang fikihnya Syafi'i, akidahnya biasanya Asy'ari. Kalau nanti yang fikihnya Hanafi, biasanya akidahnya siapa? Maturidi ya, Abul Mansur al-Maturidi. Wa fi tasawufi ala madhabil Imam Al-Ghazali, dan dalam tasawuf mereka mengikuti madhabnya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, dan juga mengikuti Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ya. Makanya kita familiar dengan kitab Hikam ya. Jadi Ibnu Athaillah itu ya murid dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, walaupun ya kakek guru radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi beliau memberi indikator Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ketika itu kata beliau, Ahlus Sunnah itu biasanya fikihnya ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akidahnya ikut Al-Asy'ari, tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali atau Imam Asy-Syadzili, atau kadang juga siapa Gus yang dari Baghdad? Abu Junaid Al-Baghdadi ya. Thumma innahu hadatsa fi 'ami 1330 ahzabun mutanawwi'ah. Baru pada tahun 1330 muncul kelompok-kelompok yang bervariatif ya. Ya, ahzab ini kelompok, ya, bisa juga diartikan partai-partai ya. Partai. Wa ara'un mutadafi'ah, pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Wa qaulun mutadharibah, ya, sama pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang kontradiktif gitu. Wa rijalun mutajadzibah, tokoh-tokoh yang saling ya, kalau sekarang gontok-gontokan gitu ya. Paminhum, di antara kelompok ini yang muncul pada tahun 1330 Salafiyun. Beliau menamakan Salafiyun. Tapi Salafiyun ini nama untuk orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Salafi yang familiar sekarang ya. Kita kan untuk menyebut kelompok Wahabi itu Salafi kalau sekarang. Tapi Hadratus Syekh menamakan orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan nama Salafi.
Nah, makanya beliau bilang, faminhum salafiyun. Antara kelompok-kelompok itu ada kelompok salafiyun. Nah, mereka ini indikatornya qaimuna ala ma'alai aslafuhum minat tamadhub bil madhhabil muayyan. Indikator salafi ketika itu adalah mereka berpegang teguh kepada warisan para pendahulu mereka. Misalkan dalam bermadhab, mereka ini pasti bermadhab dengan madhab tertentu. Nah, makanya kalau nggak salah apa? Qanun asasi kita NU ya, Qanun asasi Nahdlatul Ulama itu adalah salah satunya bermadhab dengan salah satu empat madhab. Makanya di sini kata beliau, minat tamadhub bil madhabil muayyan. Indikator salafiyun adalah mereka bermadhab dengan madhab tertentu. Nah, jadi bukan ala madhabiyah, bukan madhab tanpa madhab, enggak. Nah, mereka bermadhab dengan madhab tertentu. Wat tamassuki bil kutubil mu'tabaratil mutadawalah. Mereka juga masih berpegang teguh kepada kitab-kitab yang mu'tabar. Kitab mu'tabar itu yang referensi yang diakui ya, yang masih dipakai, dikaji di pesantren-pesantren dan segala macam. Makanya kalau di LBM itu Lembaga Basul Masail kan ada referensi-referensi ya dalam menentukan masalah. Gitu. Nanti ada tingkatannya juga, ini di kitab apa, di kitab apa. Kalau bertentangan antara kitab ini dengan kitab ini ya nanti yang dimenangkan yang kitab mana. Nanti lebih jelasnya Gus Mujmal bisa menjelaskan ya. Beliau ahli Basul Masail, tukang cari masalah ya. Ya Basul Masail kan cari masalah ya. Iya. Wa mahabbati ahlil bait wal auliya was salihin. Nah ini juga. Jadi indikator ahlus sunnah wal jamaah yang beliau ketika itu menamakan dengan salafiyun adalah mencintai ahlul bait. Ya, mencintai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah itu syarat mutlak jadi ahlus sunnah. Ya, syarat mutlak jadi ahlus sunnah adalah mencintai ahlul bait. Siapapun mereka, ya. Apapun yang dilakukan oleh mereka itu urusan mereka sama Allah. Kalau kita ke mereka tetap harus mahabbah gitu ya. Oh ini mah ahlul baitnya bandel, biarin aja, itu urusan dia sama Allah. Kewajiban kita kepada mereka adalah mahabbah, dan bukti mahabbah ketika mereka salah diluruskan. Sebagaimana kita orang tua, sebagai bukti cinta kita kepada anak kita, misalkan sebagai kiai, bukti cinta kita kepada santri kita, ketika mereka salah diluruskan, bukan digunjing, bukan dibully, bukan digibahi. Itu mahabbah yang benar tuh. Ya, itu mahabbah yang benar. Nah, jadi intinya kata beliau, ahlus sunnah wal jamaah indikatornya adalah mahabbatu ahlil bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini enggak ada, bukan ahlus sunnah berarti. Ya, ini versi beliau. Terserah kalau mau bikin versi lain, monggo. Wal auliya was salihin, mencintai para aulia, was salihin dan orang-orang saleh. Wat tabarruki bihim. Nah, ini juga indikator ahlus sunnah ya, ciri ahlus sunnah. Suka mencari berkah bihim, bisababil aulia was salihin. Minta sama Allah dengan wasilah aulia dan salihin ya. Makanya kan ada di antara kita yang sarfub ya. Kita ini kelompok sarfub, sarjana kuburan. Nggak boleh punya masalah, laju be langsung ke kuburan pokoknya. Banyak utang ke kuburan ya, berantem sama istri ke kuburan gitu. Lah kita kan sarfub, sarjana kubur ini, seneng jarak kan? Iya, nggak boleh aja ngelihat nisan tuh langsung duduk Fatihah gitu kan. Pemburu kubur ya, apa-apa ya. Makanya sini kata beliau, wat tabarruki bihim ahya'a wa amwata. Jadi mencari berkah kepada Allah dengan sebab mereka tawassul ya, istighosah dan seterusnya, baik kepada yang masih hidup atau yang sudah wafat ya kan. Iya, kita sekalian jarah sowan ke habaib, sowan ke kiai, sowan ke ajengan, kan sowan ke gus-gus. Iya, itu berarti mengamalkan pesan beliau, karena memang ahlus sunnah itu tabarruk bihim bil auliya was salihin ahya'a wa amwata, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Wa ziyaratul kubur. Nah ini ahlus sunnah itu senang ziarah kubur, ya kan, sumber penghidupan itu. Makanya di makam-makam banyak kotak-kotak itu, itu berkah dari kuburan itu.
Wa talqinil mayyit, mentalkin mayyit, jenazah ya. Nah, baik ketika sakaratul maut atau ketika dikubur kan suka talqin ya, amil-amil kita tuh. Wasadaqati anhu, dan sedekah anhu anil mayyit, sedekah untuk mayyit yang biasanya diadakan dalam acara tahlil ya. Nah, tahlil kayak gini kumpul kalau istilah kita hadiah puji ya, hadiah puji, terus ada sedekah makanan, minuman dan seterusnya. Wa i'tiqadi syafaati, dan meyakini adanya syafaat. Wa naf'id du'a wa tawassul wa ghairi dzalik, dan meyakini manfaatnya doa baik untuk yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Wa tawassul, juga tawassul ya. Tawassul itu ya mencari perantara, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Nah, ini akidah atau amaliyah salafiyun ya, atau ahlus sunnah wal jamaah yang ketika itu ada di zaman beliau. Lalu kemudian ya, 5 menit lagi katanya, siap. Cukuplah ya, satu kelompok. Wa minhum, nah ada lagi di zaman itu, ini di zaman Mbah Hashim masih hidup ya. Firqatun, satu kelompok, yatba'una ra'ya Muhammad Abdu, satu kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abdu. Ini tokoh di Mesir ya, di Iskandaria, kalau sekarang Alexandria ya. Wa Rashid Ridha, nah ini tokoh juga, lahir di Lebanon dan meninggal di Mesir. Wa yakhuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, jadi kelompok ini yang kita kenal dengan Wahabi ya, atau sekarang lebih familiar Salafiyun. Padahal kata Salafi kalau di zaman yang Mbah Hashim itu untuk kita. Nah, ini kata Mbah Hashim Salafiyun. Nah, tapi sekarang sudah diambil sama mereka ya. Nah, mereka ini selain mengikuti pemikiran Muhammad Abdu, Rashid Ridha, juga mengambil dari bid'ahnya. Ini kalam beliau. Wa yakhuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, mengambil dari pemikiran bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Wa Ahmad ibn Taimiyah, dan pemikiran bid'ah Imam Ibnu Taimiyah, Ahmad ibn Taimiyah, wa tilmizaihi, dan dua muridnya, Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Nah, ini juga termasuk kata beliau sumber atau referensi pemikiran dari kaum yang kita namakan sekarang Wahabi atau Salafi, bebas ya. Faharramu, nah kelompok ini yang mengambil sumber pemikirannya dari Muhammad Abdu, Rashid Ridha, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ahmad ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Abdul Hadi, versi beliau. Mereka mengharamkan ma'ajma'al muslimuna ala nabbihi, berani mengharamkan perkara yang ijma' muslimun hukum kesunahannya. Jadi yang disepakati oleh umat Islam bahwa ini sunnah, mereka berani mengharamkan. Nah, jadi apa? Melanggar ijma' ini ya, merusak ijma'. Apa itu? Wa huwa safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengadakan perjalanan sengaja untuk ziarah, mengunjungi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Mbah Hashim, ini ijma', umat Islam bersepakat, konsensus bahwa ziarah kubur Nabi boleh, bahkan sunnah. Bukan ziarah masjid, bukan ziarah kubur, walaupun nanti sama mereka dirubah ziarah masjid ya, karena kan nggak mau ziarah kubur mereka. Nah, ini diharamkan sama mereka. Wa khalafuhum fima dzukira wa ghairihi. Mereka juga menyelisihi umat Islam dalam hal safar ziarah kubur, juga dalam perkara yang lainnya. Qala Ibnu Taimiyah fi Fatawi, Imam Ibnu Taimiyah ya, yang biasa disebut dengan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dalam fatwanya berkata, ini ucapan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Wa idza safara, dan jika ada orang mengadakan perjalanan li'tiqadihi, karena keyakinannya annaha ay ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun, jika ada orang yang mengadakan perjalanan dimotivasi oleh keyakinannya bahwa ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu ketaatan, kana dzalika muharraman, maka perbuatannya itu adalah perkara yang diharamkan bi ijma'il muslimin ya, dengan ijma' umat Islam. Ini klaimnya Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Jadi kalau ada yang ziarah kubur Nabi, apalagi bukan Nabi ya, apalagi cuma wali gitu ya, apalagi cuma kiai gitu, wah ini muharram kata beliau. Muharraman bi ijma'il muslimin, bahkan beliau berani mengklaim bahwa ini ijma' muslimin ya, enggak ada perbedaan pendapat.
Fasara tahrimu minal amril maqtu'i bihi, sehingga keharaman ini termasuk perkara yang disepakati, dipastikan, nggak ada lagi perbedaan pendapat. Nah, ini klaimnya Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Jadi kalau yang umroh ziarah Nabi itu haram itu. Ya, versi beliau. Ya, versi beliau. Untungnya kita nggak ngikut beliau ya. Qala al-'allam. Udah. Masih satu, nggak apa-apa. Tulisan dia. Ya. Qala al-'allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi, berkata al-'allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi al-musammah, dalam risalahnya yang dinamakan Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad, ya, pensucian hati dari kotoran akidah atau keyakinan, ideologi. Nah, ini mengomentari kelompoknya pengikut Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kalau sekarang biasanya disebut Taimi, ya. Mohon maaf, Taimi. Taimi itu pengikut Ibnu Taimiyah. Wa hadzal fariq, dan kelompok ini qad ibtuliyal muslimuna bi katsir minhum salafan wa khalafan. Jadi umat Islam ini mendapat musibah dengan adanya kelompok ini, baik yang telah lalu maupun umat yang sekarang. Salafan ya umat terdahulu, khalafan ya sekarang ini gitu ya. Jadi dianggap musibah sama Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i adanya kelompok ini. Pakanu, jadi mereka ini wasmatan, ya, sebagai aib atau cacat, wa hulmatan. Hulmah itu ya mahallul kasr. Jadi kalau ada tembok yang belah ya itu mereka. Ya pokoknya tempat yang buruk lah ya. Bil muslimin, yang ada pada tubuh umat Islam. Wa udwan fasida yajibu qat'uhu hatta la yu'dil baqiyah. Nah, jadi dianalogikan sebagai atau seperti organ yang rusak, ya, yang wajib diamputasi. Ya, jadi kalau ada orang yang organnya rusak, ini kalau nggak dipotong bisa menular ke yang lain, ya itu keberadaan mereka. Jadi keberadaan mereka itu menurut Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i seperti itu, ya. Harus dipotong ini dari tubuh umat Islam hatta la yu'dil baqi, sehingga mereka tidak bisa menularkan kepada tubuh yang lainnya. Bahwa kal mazlum, mereka ini seperti lepra, ya. Wa khalafat, atau ulama yang sekarang, bahkan sampai ulama kita ya, Syahid Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti, ya, itu dibom ketika beliau mengajar tafsir di masjid, ya, di Syria. Nah, itu mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innahum ghairu ma'sumin. Nah, ini kunci mereka. Ini kunci mereka untuk memasukkan keraguan kita kepada para ulama kita. Jadi mereka itu bilang innahum, jadi para ulama itu ghairu ma'sumin. Mereka itu enggak maksum. Ya, ada potensi salah, ada potensi berbuat dosa lah pokoknya, enggak maksum pokoknya, karena bukan nabi gitu ya. Fala yang bagi takliduhum, maka enggak boleh mengikuti pendapat mereka. Nah, ini kan ngawur ini. Ya. Jadi kayak ungkapan hum rijal wa nahnu rijal gitu ya. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Nah, ini cara mereka untuk membuat umat itu ragu kepada para ulama terdahulu. Jadi kata mereka ini, para ulama itu enggak maksum, ngapain juga diikuti pendapatnya. Udah langsung aja ke Quran dan Sunnah. Iya. Jadi apa? Kelompok al-madhhabiyah itu ya, madhab tanpa madhab. Iya, kalau untuk mujtahid nggak masalah, langsung ke Quran dan Sunnah. Lah kita izhar idgham aja nggak paham, suruh langsung istinbat ke Quran, ya repot ya. Ya. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Jadi mereka ini nggak punya sopan santun sama ulama. Nggak bisa, pokoknya semua ulama itu dicaci sama mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, yang masih hidup difitnah segala macam, dibunuh ya kan. Yang udah meninggal kuburannya dihancurin. Iya, makanya kita itu dulu kejadian tuh waktu saya masih di Tarim ya. Kita itu kan di Tarim kalau bulan Sya'ban semuanya, hampir semua itu ziarah Nabiullah Hud. Ya. Jadi setelah pulang dari kurang lebih 1 minggu, pulang dari Nabiullah Hud ziarah, pas masuk kota Tarim di sana ada Zambal. Ternyata sudah banyak nisan-nisan para aulia yang di Zambal tuh pada rubuh. Iya, dia dihancurin sama mereka seperti itu. Ya, ini kan bukti bahwa mereka ini memusuhi para ulama, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang masih hidup ya kayak Syekh Muhammad Ramadan Buti ya, dibom lagi ngajar. Yang sudah meninggal, misalnya dihancurin. Allah. Nah, itu.
Wayat'anuna alaihim wa yulquna syubuhat. Jadi memfitnah mereka, mencaci mereka, pokoknya menjelek-jelekan mereka, ta'an gitu ya. Jadi membuat umat itu ragu kepada para ulamanya. Wa yulquna syubuhat. Ya. Apa? Menjual pemikiran-pemikiran yang memang syubhat. Wa yudharribunaha fi uyuni basaid du'afa. Kemudian mereka ya, menyebarkan ini kepada orang-orang yang lemah pemahamannya, lemah keilmuannya, lemah hati nuraninya. Dutu'mi absaruhum an ayubi haula, supaya orang-orang awam itu justru tidak bisa melihat aib mereka. Jadi ini maling, teriak maling ini, biar nggak ketangkep ya. Iya, mereka mencaci ulama dan seterusnya untuk mengelabui orang awam supaya tidak mengetahui aib mereka. Dutu'mi absaruhum an ayubi haula, supaya orang awam itu pandangannya, pemahamannya tidak melihat aib mereka atau kebohongan mereka dan seterusnya. Yaksuduna bidzalika ilqal adawati wal baghdha bihululihim al-jawu wa yas'una fil ardi fasada. Jadi mereka ini dengan pemahaman seperti itu tujuannya untuk menyebar permusuhan, ya, adawah wal baghdha, marah. Tadinya aman-aman aja, begitu masuk langsung aja berantem ya. Ini bid'ah, itu bid'ah segala macam. Akhirnya ada dua kelompok tuh ya. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal mereka melakukan itu dalam keadaan sadar. Ya hum ya'lamun. Yaz'amuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka mengklaim mereka itu sedang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dengan fitnah yang disebarkan kepada orang awam sehingga muncul permusuhan, marah dan seterusnya, mereka mengklaim sedang amar ma'ruf nahi munkar. Atau kalau bahasa merekanya apa? Memurnikan akidah ya. Pokoknya apalah. Hadunan nas ala tibail syar'i wa sinabil bidah. Jadi mereka menganggap mereka ini sedang mengajak manusia untuk mengikuti syariat dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Iya, ini nggak boleh bid'ah, ini nggak boleh bid'ah. Itu klaim mereka. Kata beliau, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan beliau berkata, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallah bersaksi, Allah Maha mengetahui, bersaksi bahwa mereka ini sedang berdusta. Sungguh mereka ini orang-orang yang berdusta. Qultu, beliau berkata, wala'ala wajahu annahum min ahlil bid'ah wal ahwa. Jadi memang yang mereka ini yang sebenarnya ahli bidah dan ahli nafsu ya. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa, berkata Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, wa kana mu'dhamu fasadihim 'ala ad-din. Jadi mayoritas kerusakan yang mereka sebabkan itu dalam urusan agama, tapi waqad yadkhulu ya, terkadang fi umuri dunya, perkara mereka juga fitnah mereka ini bisa merusak urusan dunia. Ya, memang yang dikritisi itu urusan agama, tapi efeknya imbas pada urusan dunia. Apa itu? Bima yulquna bainal muslimin minal adawa ad-diniyah allati tasri li dunyahum. Iya. Dengan sebab perdebatan urusan agama sehingga ini ikut kepada urusan dunia mereka. Yang tadinya saling sapa, saling senyum, saling salam, begitu muncul pemahaman seperti ini, oh ini bid'ah nih, nggak mau lagi senyum. Lah emang mau diajak salaman mereka? Habis sholat diajak salaman aja coba, mau nggak? Nggak mau kan? Ya, jadi merambat ke urusan dunia. Qala al-'allamah Mulla 'Alil Qari fi syarhihi, berkata al-'allamah Mulla 'Alil Qari dalam syarahnya, ini kita tutup dengan ini, beliau mengiaskan kepada illah atau alasan hukum Allah mengharamkan khamr dan judi. Nah, jadi kata beliau, wa qad harramallahu ta'ala al-khamra wal maisira li hadhihi al-illah. Jadi Allah itu sungguh telah mengharamkan khamr dan judi karena alasan ini, illah ini apa? Yaitu al-adawah wal baghdha. Jadi keberadaan mereka itu sama dengan keberadaan khamr dan judi. Nah, kata beliau, Syekh Ali Qari, kama qala ta'ala innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu ingin memunculkan, menyebabkan di antara kalian permusuhan dan marah dalam urusan khamr atau dengan sebab minum khamr dan bermain judi. Dan hukum ini, illatul hukum ini ada dalam keberadaan mereka. Ya, begitu mereka muncullah permusuhan, muncul marah dan segala macam. Berarti sama aja dengan adanya
Sama aja dengan judi dan khamr, haramnya sama gitu ya. Bisa dihukumi haram seperti haramnya khamr dan maisir karena ilahnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.